Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Semoga cepat sembuh ya. Hari ini sudah pada sarapan belum? Sudah. Masih semangat ya? Masih Nah, kali ini kita akan belajar gaya yang bergerak atau gaya kinetik. Tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi yang termasuk dalam energi kinetik. Peserta didik dapat memahami hubungan energi kinetik pada energi cahaya, panas, bumi, dan listrik. Energi kinetik, kalian pernah nggak sih lihat mobil atau motor yang bergerak? Pernah ya. Nah, mengapa benda itu bisa bergerak? Karena benar. Kenapa kok benda bisa bergerak? Karena ada energi ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda bisa bergerak disebabkan adanya sebuah energi. Nah, faktor yang mempengaruhi energi kinetik itu ada dua, yaitu kecepatan dan massa. Kecepatan, semakin cepat suatu benda bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Massa itu bisa kita sebut dengan berat. Semakin besar berat atau massa suatu benda, maka energi kinetiknya juga semakin besar jika kecepatannya sama. Misalkan kalian punya satu lembar kertas sama satu pak buku, itu berat yang mana? Satu pak buku ya. Misalkan kalian jatuhkan bersamaan, yang jatuh duluan kemana? Satu pak buku, karena beratnya berbeda, dia lebih berat. Bagian-bagian energi kinetik itu ada 4. Yang pertama energi cahaya. Cahaya akan merambat dari sumber cahaya melalui gelombang elektromagnetik sehingga menerangi area sekitarnya. Cahaya dari matahari merambat melewati jarak yang sangat jauh dan sampai ke bumi. Pergerakan ini yang membuat energi cahaya termasuk bagian dari energi kinetik. Yang kedua ada energi panas. Adanya panas membuat partikel penyusun benda bergerak lebih aktif dibandingkan benda yang lebih dingin. Akibatnya, energi panas pada suatu benda akan bergerak atau benda yang lebih dingin. Yang ketiga ada energi bunyi. Bunyi terjadi karena adanya getaran pada suatu benda. Ketika mengeluarkan bunyi, benda akan mengeluarkan gelombang suara yang bisa merambat melalui udara, air, ataupun benda padat. Gelombang suara ini akan bergerak dan masuk ke telinga manusia. Akibatnya kita bisa mendengar bunyi yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik bisa terjadi karena adanya pergerakan elektron pada rangkaian listrik. Tanpa pergerakan elektron ini, energi listrik tidak akan terbentuk. Nah, selanjutnya ada penggunaan energi kinetik dalam kehidupan. Yang pertama ada transportasi. Kendaraan bermotor menggunakan energi kinetik untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua ada olahraga. Energi kinetik dimanfaatkan dalam berbagai olahraga seperti lari, berenang, atau bersepeda. Dan yang terakhir ada industri. Mesin-mesin industri memanfaatkan energi kinetik untuk menggerakkan berbagai peralatan dan proses produksi. Dan kita sudah belajar tentang materi energi yang bergerak atau energi kinetik. Agar lebih mengingat, mari kita menyanyikan energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan segala usaha. Energi itu ada bentuknya, bentuk yang bisa mengalami perubahan. Ada energi gerak, panas dan juga listrik. Ada kimia, bunyi juga cahaya. Energi
Ibu akan menyediakan 2 buah benda, yaitu bola kasti dan juga mainan mobil-mobilan. Tiap kelompok ibu akan beri 2 buah benda. Nah, silakan kalian mempraktekkan dengan cara menggelindingkan bola kasti itu secara pelan dan juga secara cepat. Nanti kalian membuat peta konsep atau mind mapping. Silakan dikerjakan. Beri waktu 10 menit. Kelompok 1 sudah selesai belum? Udah Bu, ya silakan maju. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Di sini ada mobil-mobilan dan juga bola. Jika bolanya digelindingkan dengan pelan, maka bola bergerak dengan pelan. Jika bola digelindingkan dengan cepat, maka bola bergerak dengan cepat. Begitu juga sebaliknya dengan mobil-mobilan. Jadi kesimpulannya yaitu semakin besar energi yang diberikan, semakin cepat gerak benda. Terima kasih untuk kelompok 1. Iya, sama-sama Bu. Silakan duduk. Nah, bagaimana ini penampilan dari kelompok 1 sudah bagus atau belum? Bagus sekali. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kesimpulan pada hari ini, energi kinetik adalah salah satu bentuk energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep ini membantu siswa mengerti bagaimana energi berperan dalam berbagai aktivitas dan fenomena alam, serta bagaimana energi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, hari ini ada pertanyaan? Ada yang belum paham?